korban perempuan. Jangan lupa Presiden Jokowi itu tanda tangan 9 Mei 2022. Ada lagi luka lain. Luka lain itu di tengkorak itu ada nomor tangan. Kita mengirimkan atau mengajukan surat kepada Dirtipidum terkait mengenai laporan kami atau klien kami untuk ditindaklanjuti karena berdasarkan informasi yang kami terima, Direktorat Tindak Pidana Umum sudah menangani laporan terkait pencabulan maupun pengancaman dari klien kami. Jadi kita minta itu bisa ditindaklanjuti segera. Itu aja. Mungkin dari rekan saya bisa menyampaikan. Tujuan kami kemari untuk meminta kepastian hukum atas laporan klien kami sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Ya, kita semua kan mengetahui ya, sudah ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di mana klien kami itu sebagai korban punya hak. Haknya adalah untuk dilindungi, ditangani, dan juga pemulihan. Nah, untuk itulah tadi kami mengirimkan surat untuk meminta kepastian hukum agar supaya perkara ini ditangani secara utuh, transparan, termasuk juga runtutan rentetan kejadian yang mendahului terjadinya tembak menembak. Ya, itu aja dari saya. Kita baik sama kata Saya tambahin ya. Jadi tadi kami di lantai 4 ya, lantai 4 tadi ya, sudah menyampaikan surat permohonan ya. Apa yang dimohonkan 3. 1, soal kepastian laporan dari klien kami. Karena seperti yang kami dapat SP2HP-nya ya, surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan, semua syarat untuk gelar perkara itu sudah terpenuhi. Ya. Itu yang pertama, kepastian hukum. Kedua, tentu kami minta perlindungan hukum. Kenapa? Ya, karena ini korban perempuan. Jangan lupa Presiden Jokowi itu tanda tangan 9 Mei 2022 Undang-Undang Kekerasan Seksual. Ya. Ini legacy. Masyarakat bisa lihat kalau seorang istri jenderal saja misalnya kesulitan untuk membuat laporan atau diproses, bagaimana kita ya perempuan, misalnya kalau dia dari keluarga miskin, papa, marginal, terlupakan, itu pesannya. Jadi ini sebagai contoh begitu ya. Baru yang ketiga, kami juga minta seperti rekan saya sampaikan, proses penyidikan ini harus utuh, harus komprehensif dan juga transparan. Jadi harus dipaparkan semua rangkaian peristiwa, ya. Jadi bisa ditarik ke belakang. Itu ya teman-teman ya. Pak, tadi kan kita sempat berstop pengacara dari pihak keluarga bilang kalau terlapornya ini sudah meninggal dunia otomatis SP3. Tanggapannya gimana Pak? Nah, ya, saya mau sampaikan hukum acara, ya, biar masyarakat juga memahami, ya. Ketika seseorang melaporkan satu ya peristiwa pidana, maka kepolisian wajib menindaklanjutinya. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun ya ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penuntutannya hapus. Tapi kan kita semua mau tahu peristiwanya itu seperti apa. Begitu. Dugaan kekerasannya seperti apa, dugaan pencabulannya seperti apa, ya. Jadi nggak usah dikhawatir pengacara dari sana, ya udah diatur sama KUHP dan KUHP, gitu. Ya. Sampai dengan saat ini asesmen dari LPSK gimana ke terkait dengan kondisi kami singkat saja, ya sudah ada ahli dan psikolog klinis yang mendampingi ibu dan itu ditunjuk oleh kepolisian. Ya, saya bukan ahli psikologi klinis. Ya,
Pak, terkait tadi kesulitan ya. Kita sampaikan surat saja. Sampaikan. Ya tentu kita tunggu dong. Ya, kita tunggu. Ya, kita kan mau begitu kan. Kita juga mau. Ya gitu ya. Pak, Terima kasih. Pak, tadi terkait kesulitan ya Pak, ya. Kesulitan itu maksudnya apa ya Pak? Maksudnya apa? Yang tadi kan ada 3 permohonan. Yang pertama kan Bapak menjelaskan terkait kesulitan dalam melaporkan tadi. Ya itu salah satunya. Ya kalau seorang istri jenderal saja sudah semua persyaratan untuk gelar perkara belum juga dilakukan gelar, tentu kan kita mempertanyakan gimana kalau nanti nasib. Ya, jadi kita minta Direktur Tindak Pidana Umum ini. Kita minta ke sini khusus ya, al khususot Direktur Tindak Pidana Umum. Ya. Bapak, kalau memang ini mau diungkap dan di secara resmi, kapan Ibu PC akan berbicara kepada publik tentang hal seperti Jangan ini? khawatir ya, kalau soal itu tim khusus sudah mengawasi prosesnya. Jika psikolog menyatakan bahwa ibu bisa memberikan keterangan, ya baik di sini maupun di rumahnya, ingat ya pasal 113 KUHP. Jika seorang saksi tidak dapat mendatangi ketika diperiksa, maka penyidik boleh mendatangi kediaman. Itu cek di pasal 113 KUHP. Ya. Apa nanti PC bersedia diperiksa Komnas HAM, Pak? Kenapa? Bersedia diperiksa Kita Komnas HAM. proses hukum ya. Saya ngomong di sini kuasa hukum. Jadi proses hukumnya dulu ya. Patra Mzen, Arman Hanis dan Sarmauli Simangungsong.